Jadi waktu itu yang ngomong gitu termasuk ceweknya waktu itu lagi deket sama aku juga. Oh, wow. Aku tersinggung dong. Sejelek-jeleknya kalaupun misalkan aku beneran yang kayak dia bilang, aku udah gak sama dia juga, aku udah bukan istrinya dia juga. Ngomong baik-baik sampai dia ngomong katanya pisah. Entahlah maksudnya pisah nih apa. Keluarlah dia dari rumah. Itu terakhir kali aku ketemu sama dia, sampai detik ini gak ketemu lagi. Conversation di WhatsApp itu yang itu pun sebelum aku cerai sama yang di sana, yang kemarin itu di screenshot, dikirim ke adiknya yang kemarin, tiba-tiba diposting. Welcome back to Ngobrol Asik. Hari ini aku kedatangan tamu yang cantik, yang lagi sedih tapi tetap memukau. Dan bersama temennya juga kesini ada Kalina dan halo, aku manggilnya Ricky. Ada Kalina dan Ricky. Wah seru loh, ini ada dua orang yang lagi dinanti-nanti sama orang. Kamu apa kabar sayang? Alhamdulillah, akunya sih baik. Tapi ya berhubung dengan ada berita kayak gini, pastilah Bun ada rasa kayak gimananya ya, capek gitu kan ngejelasin kesana sini. Kalau nggak dijelasin nanti ada fitnahan itu makin simpang siur ya kan. Terus dia itu juga mikir nanti di keluarga, anak juga keluarganya Ricky kayak gimana mikirnya juga nanti pasti negatif. Makanya aku sedikit-sedikit aku kasih tahu yang sebenarnya apa yang terjadi gitu. Tapi sebenarnya kenapa lagi sih gitu? Maksudnya aduh kayaknya kemarin terakhir ketemu kamu masih baik-baik aja gitu kan, yang terakhir ketemu berdua. Kamu juga kayaknya cinta banget, dianya juga kayaknya cinta banget. Kayaknya kan. Udah aku ancem-ancem kalian jangan gagal lagi ya gitu kan. Bun, kamu mah gak perlu ngasih tahu ke aku kali, kayaknya harusnya ke dia. Udah gitu. kan ke dia juga waktu itu. Waktu itu juga kan sempat juga kan ngomong ke apa yang pas sama Mas Anang juga kan ya. Yang berdua gitu. Cuma ya gimana ya? Aku bukan lagi bela diri di sini ya Bun ya. Kalau misalkan untuk masalah untuk pasangan, teman-teman deket aku tahulah aku gimana kalau ke laki-laki yang benar-benar udah fokus kayak pakai kacamata kuda gitu kan. Nah, aku nggak lagi bilang kalau dia selingkuh sana selingkuh sini, tapi memang pas lagi waktu kita sama-sama itu ya adalah berita yang Bunda juga tahu juga lah. Kamu kayak yang dia pangku-pangkuan sama siapa, dan dia ngelesnya kan karena katanya itu sebelum menikah. Tapi ini sudah menikah, karena aku nikahnya kan bulan Desember 2020 gitu. Oke, mungkin sebelum kamu ngomong lanjut, aku ada fotonya nih. Coba kita kasih lihat fotonya. Oke. Foto ini. Wow. Foto ini itu diambil setelah aku menikah dengan beliau. Dia kan bilangnya karena sebelum, tapi aku bersumpah kalau misalnya itu setelah foto ini menikah. Setelah menikah. Kamu tahu tuh di mana semuanya? Tahu, di warung Korea. Tapi ini siapa sih ceweknya? Temennya dia yang untuk host bareng. Oke. Jadi aku menikah kan 15 Desember 2020 dan ini kurang lebih di bulan Februari sebelum aku yang menikah yang waktu di Jagorawi itu loh Bun. Iya. Gitu. Terus kamu pernah nanya nggak tapi pada saat itu ini kenapa begini? Terus dia bilangnya? Pernah. Terus udah gitu kita temenan gini kok, temenan kan ya ampun Bun, kan kita kan udah sama-sama dewasa kali gitu kan tadi Bunda. Maksudnya adalah videonya juga gitu yang nggak mungkin aku kasih tahu juga. Nah terus dari gitu dia ngelesnya langsung aku ditinggal pergi malam-malam. Tapi Neng, sebelum kamu menikah sama dia gitu, kamu kan udah tahu bahwa dia track recordnya. Maksudnya suka mungkin dengan orang-orang banyak temennya atau gimana lah bahasanya gitu ya. Sekarang aku tanya sama Bunda. Maaf ya aku potong. Bun, Mas Anang juga temen banyak. Begitu nggak? Ya. Nah ya udah. Nah makanya sekarang aku tanya kalau misalkan Bunda melihat suami Bunda kayak begitu gimana? Oh ya marah. Nah ya udah. Sama. Gitu. Mereka alasannya alibinya bilangnya katanya itu pertemanan. Tapi mungkin itu terjadi sebelum nikah. Enggak? Kamu yakin itu sebelum nikah? Aduh ya Allah, aku yakin, seyakin-yakinnya. Karena atau mungkin bestie banget. Ya udah aku bestie sama Mas Anang tapi aku minta Mas Anang boleh enggak? Kan enggak gitu, Bun, bestie juga. Ya ampun. Sebagai seorang istri pasti kamu mungkin shock lah ya. Nah, dia bilang kan katanya buktikan mana perselingkuhan. Oke lah, aku enggak bisa buktikan, maksudnya maaf ya dia melakukan hubungan badan atau apapun itu. Tapi kalau udah kayak begini juga apa? Itu masih dalam pernikahan loh. Masih.
Nah makanya terkadang bagi setiap orang pandangan perselingkuhan tuh beda-beda. Iya beda-beda. Ya, maksudnya beda-beda. Tapi ya mungkin sebagai istri kalau aku melihat itu juga pasti nggak nyaman. Gitu. Nah sekarang gini, dari pihak sana pun mengatakan kalau misalkan aku sama Ricky malah yang berselingkuh, padahal nggak ada. Nah, sekarang aku kan ada Ricky nih, langsung aja kita hadirkan orangnya. Maksudnya gini, biar tanya langsung. Biar tanya langsung. Kok tiba-tiba kan waktu itu beritanya kamu yang mergokin dia dan lain-lain, terus tiba-tiba jadi berubah kamu yang selingkuh. Nah, itu sebenarnya gimana sih? Jadi awalnya kan aku posting foto di Instagram aku tuh 21 Desember ya kan. Terus kalian ini komen di 17 Februari kayak gitu. Nah mereka ini nggak tahu memutarbalikkan fakta atau mempelintir. Jadi seakan-akan kayak dia tuh komen 21 Desember sebelum bercerai. Padahal udah jauh setelah bercerai. Kalian nih temenan? Komennya juga cuman kata-kata yes you are, cowoknya belin. Terus udah gitu dibilangin kata aku tuh ada lagi apa tuh namanya tuh yang ada foto video call. Itu video video kayak asusila apa segala macam. Kamu. Iya, padahal aku lagi ke Turki. Itu pun aku setelah cerai, aku ke Turki, aku video call sama dia. Nah, kebetulan Ricky ini lagi di rumah temennya. Ricky lagi di rumah temennya, terus dari itu aku video call. Nah, temennya itu menyampaikan ke waktu itu adalah cewek yang lagi deket sama Ricky dan mereka berusaha untuk memisahkan dia sama cewek itu. Kayak sekarang gini, lo ngapain sama Ricky? Lagian juga gue pernah lihat tuh dia lagi video callan video seks sama cewek gitu. Malu gitu. Jadi maksudnya tuh yang biar tuh cewek tuh ilfeel gitu. Nggak taunya malah mereka yang satu. Jadi para mantan ini bertemu untuk itu menyerang kita berdua. Dan statement dari mantannya dia sendiri itu tuh beda-beda loh. Di waktu kemarin mereka sempat bikin jumpa pers itu bilangnya, wow saya udah lihat buktinya begini ada jelas begini. Terus pas lagi podcast di salah satu YouTube channel ngomongnya udah beda lagi. Oh itu waktu itu katanya si ini. Jadi udah gak konsekuen sama omongannya. Kita lihat coba mungkin ada cuplikannya apa sih ini. Udah ngeliat gitu. Udah ngeliat coba. Kepada saudara Ricky Mirasan untuk mengajak menginap di salah satu hotel di Bogor. Di Jakarta. Yang satu di Bogor, satu Jakarta. Ini masih di Bogor. Oke. Nah, itu kenapa? Itu gimana kok bisa sampai yakin banget ngasih bukti itu tuh apa gitu? Jadi gini loh, aku deket sama kalian sebagai teman dekat, itu kan mengundang perspektif negatif berbagai macam pihak kan. Masih mikir, lu Ricky anak muda deketin sama yang umurnya masih baik ngomong kayak gitu dong. Jadi waktu itu yang ngomong gitu termasuk cewek yang waktu itu lagi deket sama aku juga. Aku tersinggung dong. Aku tersinggung, akhirnya aku kasih bukti kayak gitu. Kalau misalkan aku tuh nggak seperti yang mereka kira, karena waktu itu kan kalian juga mau booking hotel itu kan rame, ada kameramennya Enrico, ada driver Omen, terus ada beberapa teman-teman Jakarta, ada beberapa teman influencer juga karena mau bikin apa namanya? Karena mau bikin konten waktu itu kan, kayak kertas abal-abal, something like that. Terus ramai jadi banyak orang, dan saat pers pun beberapa teman itu juga dihadirkan kemarin, sempat dihadirin saksi kayak gitu. Jadi, nah, aku tuh ngasih bukti kayak chatan gitu, bahwasanya aku ngomong ke ini perempuan, gue nolak loh, karena aku nggak datang waktu itu di hotel itu sebenarnya. Bukan hotel sih sebenarnya, di apartemen, tapi fasilitas hotel gitu loh. Fasilitas hotel. Nggak, lu mau ngapain waktu itu acara? Jadi gini, aku kan tinggal di Bogor sekarang. Nah, aku tuh tiap hari ada kerjaan di Jakarta, pagi, sore, siang kayak gitu. Bolak-balik Jakarta, Bogor, Jakarta, capek kan Bun. Nah, aku sewalah apartemen yang berfasilitaskan hotel gitu. Aku bilang, nah dia juga kan ada kerjaan juga, ada syuting segala macam. Di sini aja, aku bilang gitu. Tapi di situ bukan cuma berduaan Bun, itu ada berempat. Terus dia itu temen datang. Bahkan konten itu kita bikin ada bicara apa sih tengah malam waktu itu namanya apa ya? Adalah obrolan tengah malam. Aku baru mau bikin. Jadi mau bikin obrolan tengah malam kayak gitu kan. Nah, salah satu teman aku dia datang itu jam 2 malam. Kita bikinnya juga. Itu rame-rame juga gitu. Dan ada juga waktu itu ada Aming. Aming juga datang gitu kan. Tapi waktu itu Aming belum sempat bikin konten sama aku sih, tapi dia datang aja situ. Dia tuh benar kumpul, kita rame-rame di situ gitu. Dan misalkan kita ngomong sejelek-jeleknya, kalaupun misalkan aku beneran yang kayak dia bilang, aku udah nggak sama dia juga, aku udah bukan istrinya dia juga. Kalaupun itu bener yang dia bilang. Itu udah cerai bener? Udah cerai. Jadi kamu tuh cerai benernya tuh kapan sih? Januari awal. Tok Palu. Karena aku bukan nikah
negara, Bun. Nah, kamu nikahnya Nikah siri. Iya. Jadi cara cerainya nikah siri tuh Aku minta dia talak aku. udah kelar aja itu. Udah gitu, minta talak. Waktu itu dia nggak mau nalak aku kan. Dia kayak ngegantung, sengaja lah dia gantung aku segala macam. Nah, tapi akhirnya aku minta buat apaan kalau misalkan dia juga dari Desember juga udah nggak pernah nafkahin aku. Nah, sekarang setelah semua bukti kita kasih kan, pas lagi dia jumpa pers, besoknya juga kita jumpa pers juga. Kenapa aku jumpa pers? Bun, aku punya anak, Bun. Ricky juga punya keluarga besar gitu kan. Ini jadinya nih simpang siur kan berita kesana kita kayak aku melakukan, Bunda juga kalau misalnya dibilang Asanti melakukan video asusila gini-gini, itu rasanya gimana sih? Ya kan? Aku shock banget, Bun. Nah, udah abis itu akhirnya setelah aku jumpa pers itu, aku buka semua buktinya. Tadi kita nggak bawa sih yang buktinya ada di mobil sih. Semua buktinya tuh, aduh, kayak dia nggak ada penyerangan ke aku lagi. Ibaratnya pelurunya nih habisnya. Akhirnya Mbak masukinlah ke mama aku, masuk ke anak aku, dan juga masuk juga ke apa sih dia bilang katanya aku harusnya masa idah. Nah sekarang kan aku gini, aku ini adalah perempuan yang dinikahi tanpa pernikahan negara. Kalau aku melakukan pernikahan lagi sebelum 3 bulan, aku mungkin kena pidana. Tapi bukan aku lagi bilang masalah agama ini, bukan kayak menyampingkan masalah agama ya Bu, enggak. Tapi aku kan bukannya lagi juga melakukan pernikahan. Dan juga kalau ngomongin masalah idah, kalau misalkan aku pacaran sama Ricky, disalahkan juga sama dia, lah dia juga nggak nafkahin aku. Namanya masa idah, di mana suami itu juga tetap harus menafkahi istri sebelum istri itu menikah lagi. Nah ini enggak, seperak pun nggak ada. Jadi jangan ngomongin masa idah. Jadi di sini tuh yang aku lihat tuh awalnya kan dia kan ngototnya soal perselingkuhan, video asusila. Ketika dia udah nggak bisa ngasih bukti atau karena emang udah emang nggak ada kan, akhirnya sekarang nyerempetnya ke masa idah lah, Ibu, ke mamanya dia, ke anaknya, jadi kemana-mana gitu. Kemana-mana ya. Tapi maksudnya gini Neng, kamu kan dulu aku tahu banget pas deket kamu tuh saat orang-orang banyak yang ngomongin dia, kamu memperjuangkan banget tuh, bela-belain dia banget, sampai kamu juga dia di dalam kamu, maksudnya sampai bukan ada proses hukum waktu itu ya gitu. garda terdepan lah. Ya kamu gitu. Jadi garda terdepan untuk ngebelain dia kan selalu kayak gini nih, patternnya dari ceritanya selalu kayak begini gitu. Maksudnya kamu ada nggak trauma atau kayak tiba-tiba kamu kayak ini aku kayaknya aku nggak mau lagi deh berhubungan sama cowok lagi, toh kamu juga udah gagal gitu kan, pernah gagal juga gitu. Kamu kayak ada jadi ketakutan gak sih? Aku sih gini ya Bun, trauma tuh pasti ada. Ya. Cuma aku tidak mau menutup hati aku. Kenapa? Karena aku juga mikir gini, aku akuin aku orang yang dimana aku merasa aku butuh orang untuk ngobrol. Gak usah munafik deh jadi manusia. Karena kalian seneng banget sih gonta-ganti laki. Aku tuh dicap seperti itu. Kalian seneng banget sih gonta-ganti suami, kawin cerai apa segala macam. Lu tuh nggak ngerasa di posisi gue, kasarnya gitu. Lu tuh nggak tahu sepatu gue seperti apa. Kita beda lah gitu. Nah, ya semua sekarang beda. Sekarang gini, di saat aku dekat, misalkan sekarang dibilang dekat sama Ricky apa segala macam, mereka mikirnya kayak kalian cuma maaf ya seks aja gini-gini nih. Mereka nggak tahu apa yang kita lakukan, ngobrol Bunda kayak gini. Katanya aku kenal sama Ricky itu udah lama, memang kenal juga barengan sama yang kemarin pas lagi ada salah satu ulang tahun di stasiun TV. Stasiun TV. Nah, dia bilang katanya berlanjut. Kena WhatsAppan aja itu baru 8 Januari. Memang kita cerai 10 Januari. Itu pun ngomonginnya tuh bukan ngomongin, kita ngomong global. Kita juga dari tahun yang lalu itu follow-followan juga disuruh sama tim kreatif. Gitu. Dan tukeran nomor telepon itu bener-bener baru 8 Januari 2022. Ada buktinya Bu, nanti aku kasih ke kreatif sini ya. Buktinya kita tuh ngobrol tuh kapan. Itu pun ngobrolnya juga kan lagi ngomong tentang kehidupan apa sih. Gak ada flirting. Demi Allah gak ada. Buat Ricky sendiri abis kayak gini efeknya buat kamu tuh ada gak? Kerjaannya banyak kan. Kenapa? Efeknya abis ada berita ini ke kamu apa? Lebih ke sejauh ini sih belum terlalu besar sih ya. Cuman keluarga. Ya untuk keluarga pastilah. Pasti nanya. Itu pasti nanya. Gak, gitu kan. Cuman aku cuma berjanji sama keluarga untuk aku bisa selesaiin ini sendiri aja gitu sih. Iya. Tapi juga Neng, maksudnya aku pengen tanya, masalah kamu sebener-benernya kan dulu kayaknya mesra banget nih. Kalau ketemu sama dia juga kayaknya sama kamu gimana banget gitu. Masalah utama awalnya tuh kalian bisa pecah begini bisa? Gak tahu dari pihak dia Bun. Nih, aku kasih tahu ya. Aku buka deh. Nih, jadi kebuka muka dia. Jadi nih, tiba-tiba tuh aku dibilang sama aku ke Semeru. Bunda tahu nggak yang aku perjalanan ke Semeru untuk bakti aku sosial. jadi bakti sosial di Semeru. Nah,
Entah gimana ceritanya, pas lagi di saat di Semeru nih aku buka WhatsApp dia aja deh. Bentar ya Bun. Gak apa-apa. Nih pas lagi aku ke Semeru ini, tiba-tiba hari pertama atau hari kedua aku sampai di Semeru, udah tuh dia bikin aja postingan di apa namanya sih, dia punya story. Dia punya story yang mengatakan gagal menjadi narkoba, tetek bengek, ina inu. Lah, gue mau diceraiin ya gini dalam hati aku. Terus udah gitu di saat aku lagi memperjuangkan orang-orang di sana untuk membantu orang sana, aku harus menghadapi bahwa aku pulang ke rumah tuh bakal ceraiin. Pikiran aku gimana sih Bun rasanya Bun? Itu kayak ini mana sih? Oh ini nih. Dia bikin seperti ini. Akhirnya semua berhenti di usia 1 tahun. Mohon maaf atas semua kesalahan sebagai nahkoda di perjalanan perahu ini. Aku mikir ini apaan? Tanpa gitu ada loh. komunikasi. Gak ada, cuma gara-gara dia berpikir aku tuh ngadu domba dia sama sahabatnya Cinta Penelope. Padahal gak ada. Aku bilang gini, aku gak ada ngadu domba apapun. Sampai aku telepon Cinta, emang gue ngadu domba lu apa sama Vicky? Aku bilang gitu kan. Gak ada. Sampai rumah di tanggal 21 Desember yang katanya aku selingkuh sama di 21 Desember, aku tuh di rumah lagi ngobrol sama dia. Aku ngobrol sama dia terus dia bilang, "Iya, kamu tuh begini ngomong gini sama Cinta segala macam." Ya udah, kita telepon Cinta. Aku bilang gitu kan. Ayo, kan Cinta lagi ada di waktu itu dia masih di Indonesia, belum pulang ke Turki. Ayo, kata gitu. Terus udah gitu aku bilang sama dia, "Yaudah Cinta mau kok kita ngobrol bertiga." Pas di saat dibilang kayak gitu, kita nggak perlu ngobrol. Nah gimana sih tadi mau, sekarang dalam waktu hitungan detik bilang lagi nggak mau gitu kan. Jadi kayak cari-cari kesalahan aku di sini kan. Udahlah, akhirnya kita tuh ngomong baik-baik sampai dia ngomong katanya pisah. Entahlah maksudnya pisah nih apa. Keluarlah dia dari rumah. Itu terakhir kali aku ketemu sama dia, sampai detik ini nggak ketemu lagi. Keluar dari rumah, terus tahun baru yang aku tahu dia jalan sama mantan istrinya, ada buktinya juga. Terus kalau ngomongin kata perselingkuhan apa segala macam Mas Aida, nah dia jalan sama mantan istrinya juga di tahun baru. Entah itu sekamar atau enggak, kan kita nggak pernah tahu. Tapi kamu sama mantannya dia yang bermasalah sama dia akhirnya jadi ngobrol nggak? Belum, aku belum ada obrolan. Belum ada obrolan. Ngurusin masalah kita berdua ini sama udah puyeng banget Bun. Katanya maksudnya permasalahan sekalian sampai yang dari mesra banget juga jadi bermasalah tuh pemicunya apa? Gara-garanya ya itu aku bilang sendiri, aku sendiri nggak tahu. Pasti sebelum itu udah ada yang lain tuh. Bun, nih demi Allah tuh aku sampai ngomong demi Allah, aku nggak tahu. Gara-gara dibilangnya aku tuh ada ngadu domba dia. Udah. Terus udah gitu sampai dia bilang katanya lagi aku tuh gini. Dia datang ke rumah mama di saat aku ke Turki. Nah, itu juga kan viral. Mama kamu yang nangis-nangis akhirnya itu kenapa sih? Nah, itu jadi gini Bun, dia datang ke rumah mamaku. Dia datang ke rumah mamaku untuk entahlah dia mau bikin podcast apa tetek bengek segala macam. Iya, ke mama. Mama kan lagi sakit mama tuh lagi kan. sakit. Aku bilang sama dia, jangan gunain orang tua di sini. Aku bilang gitu, jangan posting video kamu di-upload di YouTube atau dimanapun. Iya. Udah kan, bla bla bla, dia bilang, kan aku mau cari baik lah apa segala macam gitu kan. Diposting sama dia tuh, padahal aku udah wanti-wanti. Aku bilang, oh my god, gitu kan. Aku lagi di sini, ini taubat mau membunuh karakter aku di saat kesannya kayak Kak Alina lagi liburan, ibunya lagi sakit, terus dia gitu, dia lagi senang-senang. Ibu aku kan sakitnya bukan baru kemarin, Bunda, bertahun-tahun, gitu. Dan aku tahu bagaimana kondisi ibu aku juga, gitu kan. Dan aku pun pergi bukan senang-senang, aku ada endorse lah, kita kan suka kayak gitu dapat ya kan, kita ada endorse apa segala macam, kerjaan juga gitu. Dan alhamdulillah juga aku bisa pergi ke luar negeri tanpa aku harus mengeluarkan uang, malah dapat duit, ya nggak sih. Nah udahlah, habis itu dia datang tuh ke rumah mama aku, diposting kan, diupload di YouTube-nya dia. Oh ini kayak nyari perang gitu kan. Aku ngomong lah, aku sentil lah masalah dia yang rumahnya juga dia kan selalu bangga-bangga punya rumah apa segala macam. Aku bilang itu rumah kontrakan, gitu kan. Memang rumah kontrakan, ada buktinya juga tuh dia kontrak rumah gitu. Diposting lagi yang kedua, mama aku, kok gini ya? Jadi maksudnya aku tuh di sini sendiri, segambreng loh. Dia punya keluarga apa segala macam. Aku sendirian Bun. Dan di situ kata-katanya sampai sahabatnya dia aja tuh sampai kayak, kok gitu ya? Seorang dia kok melakukan seperti itu, kayak memperlakukan aku sebagai wanita kok begitu gitu. Nah waktu itu di acara Mbak Pau, di program YouTube-nya Mbak Pau itu, aku ditanya siapa sih bakso Samson itu di nyari dari mana. Nah aku jelasin apa adanya. Itu nama anaknya gitu. Apa anaknya itu? Paling kecil. Apa itu maksudnya bakso Samson?
dia punya bakso, dia buka gitu. Nah aku bilang, kan ditanya kan, itu nama anaknya, itu nama anaknya. Terus? Anaknya pokoknya apa sih anaknya, aku bilang yang umurnya 1,5 tahun sampai 2 tahun, aku bilang gitu. Nggak ada menjelekan dong. Jawab apa adanya dong Bun. Aku juga tahu, emang dari sebelum aku nikah pun aku tahu kalau dia punya anak berusia 1,5 sampai 2 tahun itu. Dari? Nah, kan Bunda juga nanya kan, di taman ditanya juga sama yang di sana. Dari siapa? Ya aku bilang dari mantan istri yang pertama. Gitu. Jadi dari mantan istri yang pertama punya anak umur 1,5 tahun. Dan aku tahu, aku terima itu. Cuma maksudnya aku gini, kamu masih jalan bareng sama mantan istri kamu tanpa bilang sama aku. Gitu loh Bun, udahlah, nggak usah. Aku sekarang dibilang free sex lah pas segala macam ini. Terus dia ngomong di mana-mana, dibilang katanya pas lagi waktu itu enggak, dia nikah. Lah aku nggak tahu, berarti waktu pas lagi nikah sama aku dia lagi dalam nikah juga sama orang lain dong, ya nggak sih? Jadi maksud gini, udahlah. Dan dia marah, dia bilang katanya aku mengatakan anak itu di luar nikah dan ngatain anaknya anak maaf banget anak haram. Padahal nggak ada kata-kata anak haram. Di sini aku malah bilang bukan anak haram, aku nggak ngomong, cuma bentar ya Bun. Ya aku jadi. Kamu sendiri stres gak sih masuk ke dalam jelas banget ini masuk ke dalam cerita ini gitu. Ini tuh complicated banget ya kan. Cuman gimana ya? Aku bayang mungkin pihak yang bilang ke aku, oh si Ricky pansos apa segala macam. Justru ini semua dia yang mau bawa aku ke sini gitu. Karena adiknya dia kemarin sempat upload foto aku sama Kalina di story-nya dia kan, dengan kata-kata yang kurang enakin lah. Tapi sebenarnya itu bukan foto kita berdua karena lagi rame-rame di situ. Dan itu juga tapi terlihat berdua. Di screenshot kan video. Di screenshot kita berdua seakan-akan kayak kita lagi selfie di situ, padahal bukan kita berdua. Dan itu pun kejadiannya jauh setelah Kalina udah divorce kan. Nih. Kayak gitu. Ntar aku kasih tau yang foto yang tadi yang dimaksud sama Ricky. Sama ini nih aku ngomong gini nih Bun nih. Punya 3 anak. Terus katanya kan cerai. Terus nikah sama yang terakhir kemarin. Bukan dari yang kemarin. Oh benar. Nah balik lagi sama yang pertama, nggak tahu, tapi nggak ada pernikahan. Aku cuma ngomong gitu doang. Anak haramnya di mana gitu loh. Nah kalau misalkan memang dia mengaku anak itu ya udah ya kan gitu. Sama ini lagi nih, yang tadi Ricky bilang katanya apa namanya tuh? Tadi yang video kita. Video. Nih, dia bilang gini, cie tante, apa sih? Wajar kakak saya ceraikan, paham kan? Dibalas sama dia, sabar bontot. Kan kesannya kayak aku bener-bener diceraiin gara-gara aku selingkuh sama Ricky. Padahal ya Bun, ini foto diambilnya begini tuh. Tuh, kita lagi rame-ramean. Nah, yang tuh di sebelah sini ada sopir aku, ada apa? Rame-rame. Dari teman-teman juga di situ. Teman-teman di situ juga. Terus di posting seperti itu. Terus udah itu, nih pertama kali juga Ricky tuh nyapa aku di tanggal 5 Januari. Ada kan di sini tuh. Memang belum cerai tapi ngomong Happy New Year Kak. Cuma ngucapin selamat tahun baru. Bingung kan, sedangkan aku dibilang katanya diceraikan gara-gara selingkuh sama dia. Ini mah gak tahu apa-apa nih kan. Jadinya ya kan gitu loh Bun. Ini gak maksudnya jadinya jadi complicated banget ya. Cuma kan sekarang yang orang jadinya concern karena ada mama kamu, ada videonya juga nih, coba dikasih lihat ya. Ini di video dia nih. Iya. Oh dia ngundang wartawan sisinya dari sana. Aku tuh kadang nggak setuju kalau orang bawa-bawa orang tua. Sama, makanya itu dia. Oke. Sebenarnya kamu sendiri punya masalah sama mama. Jadi gini loh Bun. Ini sekali lagi aku minta maaf sebelumnya sama mama aku. Dan sama semua orang yang akhirnya terlibat dan juga untuk siapapun yang nonton ini yang mengesankan kesana aku tuh anak yang tidak berbakti. Mungkin saat ini orang yang benar-benar tahu siapa aku adalah sahabat dekat aku yang tahu banyak banget itu, bahkan bapaknya anak aku pun tahu bagaimana hubungan aku sama mama. Bukan membawa dia ya, bagaimana keadaan aku sama mama aku sebenarnya. Dan akhirnya juga aku cerita juga sama Ricky karena dia sudah terikut ke bawah-bawah nih seperti aku cerita apa adanya gitu. Itu mungkin dilurusin juga ke orang bahwa apa sih sebenarnya cerita di balik ini. Aku gitu. punya bukti semua, makanya yang bisa aku kasih tahu ke sahabat aku dan juga ke Ricky. Masalah aku sama mamaku tuh bukan baru sekarang Bun. Bahkan sebelum aku nikah sama papanya anak aku pun udah ada masalah.
Oke, ini masalah gitu. keluarga Masalah lah. keluarga. Yang dimana aku juga boleh dong punya rasa trauma sendiri sebagai anak terhadap ibu. Gitu loh. Yang aku sebenarnya tidak mau ngomong di sini. Mungkin mungkin ibu aku sekarang dalam keadaan sakit. Jadi kesannya kayaknya ini ibu lagi sakit begini-gini. Jadi aku aja yang kenakan dia sakit, aku sehat. Ngerti nggak Bun? Gitu. Mama aku sakit, aku sehat. Yang jadi seakan-akan akunya tuh yang lu aja tuh ibu lagi sakit dicuekin. Padahal nggak begitu. Dalam keadaan sehat pun aku juga sama mamaku tuh suka ada masalah gitu loh Bun. Nah, masalah di sini apa? Masalahnya balik lagi adalah materi, keuangan, finansial dan segala macam. Nah, aku di sini bekerja sendiri Bun. Bukannya aku nggak mau ngasih ke ibu aku. Kok Kalina pelit banget? Adalah komentar yang misalkan aku mencoba untuk nggak mendengarkan atau melihat baca terus tentang komen. Tapi mau nggak mau kebaca kan Bun. Yang Kalina tuh permasalahan banget sih masalah uang. Sekarang kalau aku nggak mau maintain keuangan aku, siapa yang ngasih aku uang Bun? Sedangkan aku juga nyari uang sendiri, ya kan? Aku harus tahu nih namanya, ini buat bayar telepon setiap bulan, ini buat bayar listrik, ini buat bayar sama sopir, ini buat bayar ART, ini buat bayar apa segala macam. Nah ini untuk mama aku, gitu kan? Ini untuk kasarnya kesenang-senangannya aku harus beli baju ini. Itu kan aku harus memanage sendirian Bun. Nah mama aku tuh selalu merasa kayaknya aku tidak pernah memberikan untuk dia. Gitu, aku kan nggak perlu kasih tahu yang namanya bukti kalau aku ngasih ke mama aku, gitu. Sekarang gini, sekarang aku udah diblok sih sama mama. Jadi sekarang sampai kamu datang ke mama katanya mama nolak ketemu. Nih, denger ya, lihat denger ya, nih Bun. Ini masalah transferan semua untuk mama. Ini transferan. Mama bilang katanya aku nggak pernah ngasih. Dan juga mama bilang katanya waktu itu kan transfer pas aku jadiin masih sama Vicky. Vicky memang ngasih tiap bulan 5 juta untuk mama. 2 juta untuk aku. Aku per bulan cuma dikasih 2 juta selama aku nikah sama Vicky. Itu pun untuk asuransi doang. Aku gak dikasih untuk yang lain. Jadi kalau misalkan dia bilang katanya bertanggung jawab terhadap aku minta bukti dari dia. Apakah pertanggungjawaban dia selain memberikan aku handphone ini doang. Ini pun aku mau ganti. Tapi karena ada masih banyak bukti sini jadi aku gak ganti. Gitu. Nah sebelum aku nikah sama dia, aku kan harus ngasih ke mama aku sendiri dengan uang aku. Dan selama pas dia ngasih juga tiap bulan 5 juta itu, kan belum buat ART nggak termasuk Bun, itu dari aku. Untuk yang lainnya yang kasar ke rumah sakit, untuk biaya rumah sakit, biaya dokter gitu. Walaupun misalkan pakai BPJS, tetap aja ada hal-hal di mana aku harus bayar sendiri Bun. Dan itu katanya kan dari pihak sana katanya nanti aku kasih. Mana? Sekarang dia bilang, oh mama nanti aku akan urus mama gini. Alhamdulillah Bun, beban aku berkurang sedikit. Dalam arti bukan aku lepas tanggung jawab ya. Tapi paling gak ada yang bantu. Tapi kita lihat sampai mana dia mau bantu mamaku. Sedangkan di sini kan aku anak kandungnya yang tidak akan mungkin lepas tanggung jawab begitu aja. Kamu anak satu-satunya? Anak satu-satunya Bun. Dan aku gak ada teman untuk ngomong. Sedih banget anak satu-satunya harus sama orang tua ada masalah gini ya. Nah, makanya sekarang gini, balik lagi ya. Untuk pihak sana, kalau misalkan dia bilang katanya aku pernah ngatain anaknya, sekali lagi aku minta maaf dan keadaan sadar aku bilang aku minta maaf. Tapi aku tidak pernah ngatain anaknya itu anak haram. Tapi kalau misalkan dia merasa aku melakukan salah, saya minta maaf. Dan satu lagi, di saat dia sudah mengatakan saya melakukan video asusila, dan saat dia sudah mengatakan kata aku melakukan perzinahan apapun, tetek bengek segala macam, perselingkuhan, tetek bengek itulah. Pertanggungjawaban dari mereka apa? Nama kita berdua sekarang sudah jelek. Ya kan? Apakah ada minta maaf dari mereka? Yang ada malah bilang, pokoknya selingkuh, pokoknya lu begini, pokoknya lu sama ibu lu begini, pokoknya lu melakukan ini segala macam. Ya udah, anggap aku melakukan seperti yang dia bilang. Bukti konkretnya mana? Kita bisa kasih bukti. Dan dia bilang, Mas Ida, pertanggungjawaban dia sebagai mantan suami yang selama aku sebelum menikah sama orang lain, mana pertanggungjawaban dia selama Mas Ida itu ada? Pernah gak sih kamu nyoba kayak, yuk selesai baik-baik aja, jadi dia mau ngapain kamu diemin aja? Dia juga, kamu coba kasih tahu dia WhatsAppin kamu. Aku juga sempat WhatsApp dia sih. Aku sempat WhatsApp dia untuk kita ketemu ngobrol baik-baik. Cuman langsung diblokir. Laki sama laki lah gitu ya. Cuman langsung diblok di WA dan di Instagram. Karena jadi gini loh, awal mulanya tuh dia tuh ngegiring opini masyarakat tuh seakan-akan aku kenal sama Kalina tuh dari komentar Kalina yang di postingan aku tanggal 21 Desember itu. Dengan cara aku kan waktu itu ada fake account nyerang akun aku sama Kalina kan. Aku tanya ke dia baik-baik, halo bang ini siapa, begini ini fake account ini siapa. Maksudnya gimana? Aku bilang lah si fake account ini awalnya itu komen di postingan, habis itu berlanjut di DM. Nah conversation ke atasnya itu di crop sama dia.
akhirnya dia ngasih apa namanya yang kata kunci tadi awalnya komen di postingan selanjutnya di DM itu di screenshot sampai bawah ditaruh di story dia bilang itu aku ngomongin Kalina, padahal aku ngomongin fake account. Dia ngegiring opini seakan-akan jadi kayaknya kalau Kalina itu kenal dari postingan itu, padahal nggak kayak gitu. Kamu kasih aja WhatsApp-nya kamu buat di mana? Iya. Aduh ampun ya. Jadi kenapa sih kamu gak mau menyelesaikan, bilang please udah jangan ganggu lagi, jangan. Ini kamu Mbak lihat deh. Dia ngajak ketemu, aku juga ngajak ketemu. Enggak, atau gak usah gubris lagi kali. Aku udah, ya Allah Mbak, maksudnya aku sama-sama biar dia diam kamu diam gitu. Aku udah diam Mbak, kemarin aku diam. Tapi pas di saat aku dibilang berselingkuh dan melakukan video asusila apa segala macam, boleh dong Mbak aku klarifikasi. Iya. Oh iya. Pembunuhan karakter banget. Iya. Itu harus klarifikasi kalau kamu merasa benar. Iya. Nah ini kamu yang apa tuh? Yang WhatsApp yang kamu buat dia. Ini dia ngajak ketemuan. Bahkan aku sampai WhatsApp dia tanggal berapa coba? Tanggal 19 Februari sebelum ya kan. Kejadian ini semua ya. Sebelum kejadian. Gue mau tanya sama lo, itu kenapa DM gue yang nanyain soal fake account itu lu screenshot dan lu suruh adik lu buat posting ya? Itu gue kan nanya tentang si fake account itu, bukan Kalina. Sedangkan di postingan adik lu si mengesankan untuk publik beropini kalau gue hapus komen Kalina, jadi gitu kan. Sedangkan yang gue masuk itu komenan si fake account dan juga lo screenshot WA lo sama mamanya Kalina, dan yang WA itu sebenarnya ada sebelum kalian bercerai, tapi lo screenshot lagi WA itu lo kirim ke adik lo seakan-akan yang dimaksud isi WA mamanya Kalina itu gue. Jadi ngasal berondong, kamu jelasin. Jadi gini nih, jadi gini juga nih ini ya. Jadi sebelum Kalina bercerai sama mantannya itu tuh dia pernah investasi kerjasama sama salah satu cowok umurnya yang lebih muda sih emang. Dan waktu itu di Surabaya terus namanya invest kan, ngasih modal gitu kan, tapi kan dia minta lagi, terus dia kayak gitu mamanya ini salah persepsi, mamanya ini salah paham, dibilangnya dia ngasih uang biayain ke si cowok itu yang di Surabaya itu. Padahal gini Bun, kalau misalkan aku biayain ke, misalkan gini, aku biayain ke Riki nih, gitu kan, aku ngasih uang ke Riki sekian ratus juta gitu, taruh kan uang aku di sana ada 425 juta waktu itu kan. Kalau misalkan aku ngasih cuma-cuma buat Riki, nih buat kamu nih, aku nggak bisa ngambil dan nggak bisa sewa lawyer dong. Ini kan karena aku udah ngasih cuma-cuma kan. Tapi kalau misalkan ini uang 425 juta ini aku kasih kamu untuk kamu kan memang ada modal untuk usaha segala macam bla 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 bla. Nah di saat dia nggak amanah dengan uangnya ini, aku bisa dong dia untuk balikin uang aku, iya dong. Nah kalau misalkan aku kasih cuma-cuma nggak bisa. Nah ini aku sampai sewa lawyer, nih buktinya aku sewa lawyer gitu. Nah tapi dibilangnya kok kasarnya. Mamanya ini ngechat mantannya dia tuh bilang, wow dia itu biaya penung-penung, ngabisin uang buat penung-penung. Itu kan screenshotannya sebelum aku kenal kalian kan. Nih somasi progres. Somasi segala macam, kalau gitu Zoom meeting apa segala macam. Ini untuk tuh. Waktu itu aku sama namanya Mas Manto lawyer. Aku sampai hitung lawyer untuk apa? Untuk Su yang di Surabaya kan untuk mengembalikan uang aku. Kalau misalnya aku kasih kan nggak mungkin bisa aku minta gitu dong. Kalau aku nggak ngerti, sekarang aku bilang berondong. Nah berondongnya dipikirnya dia. Jadi dia ngegiring opini masyarakat kalau bahasanya berondongnya itu aku, padahal bukan aku. Aku nggak tahu apa-apa. Nah, mama aku sendiri Bun, nggak mengerti bahwa aku udah jelasin mah. Aku bukan ngasih uang ke cowok itu, aku kerja sama, ada bisnis, bla bla bla. Aku jelasin semua. Mungkin karena permasalahan lama kamu sama mama, jadi mama mungkin trust isunya udah lebih ke orang lain akhirnya, ke anaknya. Aku nggak mengerti apapun itu ya. Cuma maksud aku gini ya, ini kenapa sih Mak selalu masalah uang dan uang. Gitu loh. Sedangkan kayak seakan-akan aku nggak pernah memberi mama aku gitu loh. Nah sekarang conversation di WhatsApp itu yang itu pun sebelum aku cerai sama yang di sana yang kemarin itu di screenshot dikirim ke adiknya yang kemarin, tiba-tiba diposting. Nah sekarang adiknya kok bisa tahu WhatsApp itu kalau bukan dari kakaknya, dari mana Bun? Ya nggak sih? Diposting terus ditujukan ke sana kayaknya memberikan aku kayak dia nih kayak numpang hidup sama aku. Berarti ini perangnya bukan hanya kamu sama Vicky tapi sama keluarganya juga. Jelas. Aku nggak tahu di sini apa. Ini sekali lagi maaf ya, bukannya aku maaf banget nanti keluarga berondongin aku. Aku bawa nama keluarga gue. Kan selalu begitu kan. Padahal kan aku cuma ngasih tahu sebenarnya Bun. Ini sebenarnya seperti ini, bagaimana aku bisa menjelaskan kronologis kalau aku tidak membawa pihak yang dimana juga memang ngatain kayak gitu loh. Nah, kenalah dia nih si berondong yang dikatain katanya aku kasih makan, aku apa namanya?
biayain hidup apa kamu? Ya itu tadi gara-gara chatan mamanya tadi itu. Iya. Jadi kesannya gitu. itu orangnya kamu. Iya, gitu. padahal- Iya gitu loh. Padahal gini loh, padahal gara-gara omongan ini semua kan aku mikirnya ya elah gue juga punya kerjaan sendiri, aku punya kehidupan sendiri. Terus aku sempat ngejauhin dia loh. Aku sempat udah stop semua, udah nggak mau temenan lah, nggak mau, gitu. iya udah nggak mau temenan. Dan aku kirim bukti conversation yang hotel itu ke perempuan ini. Aku pengen ngebuktiin, gue udah ngejauhin Kalina loh, udah nggak sama dia, udah bener-bener gak ini lagi lah hubungan. Tapi makin kesini ketika tahu-tahu ini udah rame, aku sebagai laki-laki harus take a side di sini dong. Jadi untuk klarifikasi ketika kesana. Nah konversasinya itu dikasihlah ke keluarganya di pihak mantan aku. Jadi seakan-akan disalahgunakan. Kayak gitu. Jadi riweuh Bun. Tapi kalau misalnya kita ngobrol bener-bener ngobrol, nih Bun kita ada waktu 1-2 jam misalnya buat gitu, aku akan jelasin kronologis dan kamu akan mengerti semuanya. Panjang sih. Udah kayak sidang skripsi sih bukti. Aku udah ngerti dan aku pusing sih. Nah kamu aja pusing gimana kita berdua yang ngejalanin segala macam dalam 1 minggu ini. Ini Bun rasanya sakit banget Bun. Kita gitu. harus klarifikasi apa yang benar. Tapi terkadang apapun yang kita lakukan, klarifikasi apapun itu, kadang orang akan selalu punya side yang berbeda. Gitu. Paling benar adalah sekarang udah nggak usah pikirin lagi. Kalau kita benar pasti ada jalannya. Gitu. Itu udah paling benar. Tapi nih ya aku mau nanya, semenjak kalian jadi sebenarnya cuma temenan, gara-gara permasalahan ini tuh jadi bisa deket loh. Kalau kita ya? Karena hati-hati loh, karena kalian kan ngerasa terzolimi nih, kalian merasanya gitu. Kalian merasa, nih gue tadinya nggak ada apa-apa, tapi nanti siapa tahu jadi bisa dekat beneran loh. Ya karena dengan semua masalah ini tuh kita pecahin bareng-bareng, kita diskusi. Iya kan, benar gak? Iya kan? Akhirnya jadi diskusi, jadi apa? Jadi hati-hati sadar rasa sih kayak. Ya gini loh Bun, kita nggak pernah tahu ya. Aku nggak mau bilang nggak mau mengiyakan. Sampai lurusinnya intinya gini, sebelum kamu bercerai kamu tidak ada apa-apa gitu ya. Bersumpah demi apapun. Itu. Tapi ya maksudnya aku sini kan kenal kamu juga ya, maksudnya kenal Vicky juga. Saat kalian bersama sih aku yakin pasti saat itu yang awal-awal aku kenal sama kamu pasti nggak ada siapa-siapa karena aku lihat kamu kayak kecintaan banget. Yang kayak Vicky itu segalanya gitu. Iya kan? Saat itu. Tapi abis itu kan aku gak tahu lagi nih kehidupan kamu selanjutnya gitu. Kenapa ngeliatnya kayak gitu ya? Apaan ya doang? Bayar gini loh. Tapi maksudnya ya itu kadang bisa terjadi. Enggak gini Bun. Mungkin sedikit banyak kayak gini. Kayak waktu aku sama Papa Aska, kamu juga tahu aku mah satu-satu. Udah lempeng-lempeng aja gitu. Mau ada yang begini, mau ada yang begitu, bodo amat, ya nggak sih? Terus belum lagi yang sama yang kemarin, ya udah aku mah di situ aja gitu kan, dulu tek aja di situ sebagai ibu rumah tangga gitu, apa pas lagi hamil, keguguran, apa segala macam, udah, aku mah bener-bener kayak gini, nggak ada tuh, ya tujuan ke bunda aja, nggak ada kesini nggak ada gitu loh. Nah tapi kenapa di saat aku kayak gini, di saat aku bercerai sama dia, mau aku dekat sama ini kayak mau aku dekat sama Mas Anang kayak paling urusan sama bunda kasarnya gitu kan gitu. Mau dekat sama siapapun itu udah bukan urusannya dia lagi sebagai suami aku atau aku sebagai istrinya dia gitu kan. Dan kalaupun apapun yang aku lakukan itu udah urusannya antara aku dengan Tuhan, dosa dengan aku dan Tuhan. Sekarang kalau misalkan dibilang bunda katanya, tadi bunda nanya trauma apa enggak? Trauma mah ada Bun. Terus masalah nanti masa pernikahan apa segala macam. Sekarang mah lagi mungkin pacaran aja dulu, jangan nikah dulu deh. Itu lagi. Nah, sekarang aku mau kayak gini. Nanti tiba-tiba pas bulan depan, setahun lagi, 2 tahun lagi kalian nikah. Lu kemarin bilang katanya nggak mau nikah. Kita nggak pernah tahu Bun. Iya. Bisa tapi kita manusia. Pesan aku jangan, kalau benar-benar nggak benar yakin jangan nikah dulu. Enggak benar kayak aku apa ya kalau ngomong sini kayak kasar banget ya. Maksudnya sekarang aku udah bukan anti dalam pernikahan, enggak sih. Kalaupun suatu saat memang aku memutuskan untuk nikah, itu benar-benar karena memang pilihan Aska, bukan pilihan aku. Aku mau nanya deh, Aska gimana ngelihat semua ini? Aku sebagai anak? Aku udah nanya sama dia sih. Aku udah nanya sama dia dan dia bilang, aku tanya, kamu percaya nggak kalau mama nggak salah? Dia bilang percaya, buat aku ya udah. Dan sekarang kan yang pihak sama lagi deketin Aska juga, bikin podcast sama Aska, bilang kata Aska coaching apalah segala macam. Boleh? Hah? Bikin jadi bikin konten biasa aja gitu kan. Mungkin karena sekarang aku udah pisah, jadi papanya juga memperbolehkan atau apa, aku juga nggak tahu ya gitu. Karena udah nggak ada hubungan apapun antara aku sama pihak sana gitu kan. Jadi aku pikir gini, yaudah silakanlah kamu mau memperlihatkan apapun tentang
kehidupan kamu dengan ibu aku, sama anak aku, silahkan. Tapi kita akan lihat aja, bukan sekarang, bukan besok, bukan lusa, sebulan 2 bulan lagi atau setahun lagi, bagaimana nanti dia sama perempuan lain. Udah itu aja. Kalau aku, misalkan kalaupun aku pacaran sama Ricky, pacaran sama siapapun, aku nggak lagi menggunakan pacaran itu untuk konten, atau misalkan kalaupun konten mungkin yang positif ya, gitu kan, bukan lagi yang untuk gimmick, bukan lagi untuk yang namanya hanya untuk gimana segala macam, enggak, gitu. Buat aku udahlah gimmick itu cukup 1 tahun aja lah bun, ya kan. Untuk kedepannya hidup aku pengen lempeng-lempeng aja. Capek ya. Capek drama juga. Kalau Ya. Ricky anaknya umur berapa? Anaknya umur? Ricky punya anak? Enggak. Oh tadi kamu bilang sama aku soalnya Ricky kasihan anaknya gitu. Aku kasihan anak aku. Oh, ini keluarganya. Oke. Kalau kamu berarti belum pernah dia masih keluarga. belum. Oh, beda berapa tahun sih? Jauh Ya banget. udah. Jauhnya berapa? Jauh banget. Ya berapa? Jauh. Ya berapa? Jauh aja. Jauh lah. Oke. Pokoknya beda 20. belasan tahun. Oh Enggak belasan. Ya, Jadi, nggak jauh. Ya yang di sana juga ada Jauh. kok. Yang di sana juga ada yang beda 21 tahun sama suaminya, ya udah sih. Iya nggak apa-apa lah. Neng, Ya. mungkin kamu dulu Ricky ya? Ya. Ricky terakhir pesannya buat orang yang lagi nonton konten ini, kamu mau meluruskan apa terakhir? Pertama untuk semua drama-drama ini ya pastinya bukan direncanain ya. Ini semua tuh terjadi murni, gak ada settingan atau apapun itu, dan gak ada atau pembunuhan karakter yang beredar di luar sana tuh kayak perselingkuhan, video asusila itu semua gak ada, sama sekali gak ada, karena kita udah kasih bukti yang konkret semuanya, bangsa saksi juga. Dan untuk stereotip masyarakat mungkin lah ya, yang bilang kalau misalkan cowok usia di bawah daripada perempuannya itu pandangannya selalu negatif aja kan. Brondong rasanya. Bisa dibilang kayak gitu sih. Emang hidup. Sementara nggak kayak gitulah. Banyak hal yang kita bicarain, bahkan aku kenal Kalina pun dari awal mulai kita ngobrol tuh nggak ada sama sekali flirting. Kita tuh ngobrol soal universe, spiritualism, religiusitas kayak gitu. Kita suka bagaimana kita suka sama sudut pandang orang yang berbeda-beda sih. Kayak gitu sih. Semuanya positif kok, ya kan? Yeah. Oke, sekarang kalau Kalina, pesan buat mamamu suka nonton gak sih? Kalau di TV, podcast mama suka nonton. Buat mama sendiri, kan kamu anak satu-satunya, kalian cuma punya satu sama lain, papa udah gak ada. Papa ada. Papa masih ada? Papa ada tapi kan pisah. Gimana sekarang? Ada dekat rumah. Maksudnya tinggal di Jakarta. Udah juga, nikah lagi? Udah nikah. Kamu deket gak? Enggak juga. Oh kamu jadi gak deket sama papa, gak deket sama mama? Makanya capek bun sendirian, bener hidup sendirian tuh. Ya, pengennya kan sama. Aku segini ya, sekarang gini. Udah berapa kali aku ketemu sama orang, aku nggak mau nangis. Kenapa? Karena jujur aku bener-bener nahan diri aku banget supaya nggak nangis. Karena pihak sana mengatakan jangan jual air mata. Padahal kan kalau gue nangis lu tau sendiri, kalau karena emang sedih gitu loh. Bukan karena dibikin yang namanya, udah ini harus nangis, ini nggak bisa. Aku mau digituin. Saya pernah nggak sih ngobrol berdua sama mama heart to heart kayak mah? Yuk kita jangan kita kan cuma berdua nih. Saat ini gitu. belum. Kalau yang waktu itu pernah. Cuma nggak tahu kenapa. Iya ada lagi omongan mama ngomong ke orang lain, katanya aku tuh anaknya begini, aku anaknya begitu, aku tuh begini. Oh iya masa sih kamu nggak pernah diajak makan semeja ya sama Bu Kalina, katanya. Enggak, Bu Kalina sama semua juga karyawan makan satu meja aja. Oh berarti dia udah berubah dong. Padahal aku ya Allah bun, aku makan ayam, karyawan aku makan ayam, aku makan nasi pakai garam. Dari kecil tinggalnya sama siapa sih? Bondar mandir, ibu tiri aku ke mama, ibu tiri aku ke mama, kayak gitu. Aku tuh merasakan yang namanya harus nyuci 3 bak pakai tangan, pakai penggelesan, bener-bener penggelesan. Aku pernah ngerasain yang namanya harus menjadi kasar itu kayak maaf ya ART di rumah sendiri. Cuma aku ngerasa buat aku jujur itu bukan suatu aib, tapi aku berterima kasih banget untuk seseorang yang mengajarkan aku begitu. Kenapa? Karena dengan seperti itu aku bisa menghargai manusia. Aku bisa menghargai orang yang di belakang. Menghargai orang yang benar-benar kayak kasarnya tuh tidak dilihat di luaran. Justru jujur ya, tanpa mereka kita tuh bukan apa-apa, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Contohnya dia dibilang katanya tuh apa, kamu kerjanya cuma sebagai yang kalau misalnya talent bukan apa dia bilang ekstras dia bilang kata ekstras. Oke, di suatu film atau sinetron atau apapun itu tanpa ekstras itu nggak bisa. Walaupun dia bukan ekstras ya, tapi maksud aku udah nggak apa-apa. Aku mungkin bukan siapa-siapa, Ricky juga bukan siapa-siapa. Untuk mereka yang di sana kita minta maaf, tapi
kita bukan berarti mengalah untuk salah, tapi kita membuktikan bahwa kita tuh juga bukan nggak pernah melakukan itu. Dan juga kayak mama aku sekarang. Apa kamu mau sampaikan ke mama? Gini loh, mama, aku juga bukan anak baru kemarin. Aku bukan anak belasan tahun. Aku anak yang juga sudah mempunyai anak. Aku sudah 40 tahun usianya, lebih dari 40 tahun. Dan kayaknya mungkin tidak ada, buat orang tua tuh pasti anak akan selalu menjadi anak kecil di mata orang tuanya. Tapi bukan berarti aku harus selalu kehidupan aku diatur sama orang tua, karena aku juga punya keputusan sendiri. Walaupun kadang-kadang kita sebagai anak kita juga pengen yang namanya ada peran dari orang tua, tapi bukan berarti orang tua tuh mendikte anak hidup harus seperti ini, harus seperti itu, gitu loh. Nah, di sini aku sebagai orang tua dari Aska, aku tidak akan pernah jelekin anak aku, walaupun anak aku mau bilang menjelek sebagai jadi apapun, seburuk apapun aku nggak akan pernah jelekin anak aku, apalagi sampai harus undang watang seperti itu. Jadi kita sama-sama seorang ibu, berlakulah seperti seorang ibu ke anak, berlakulah sebagaimana selayaknya ibu mencintai anaknya. Kalau memang mama ingin cinta dari aku yang tulus, cintailah aku juga dengan tulus. Aduh, gue jadi sedih deh. Ya, maksudnya apa ya, orang tua sama anak tuh kan, apalagi kamu cuma satu-satunya ya. Mudah-mudahan aku doain hubungannya bisa berjalan dengan baik. Amin. Ya. Udahlah, hanya kamu yang ngerti. Semua kita tuh nggak bisa ngejudge kan rumah. Aku sampai ke psikolog loh. Aku psikolog, dan dia pun tahu pas lagi waktu kita ngobrol yang di tanggal 8 Januari itu kan dia nanya, hari ini mau kemana? Mau ke psikolog. Aku bilang gitu. Oh iya, emang kadang-kadang kita butuh ya ke psikolog. Dan itu ngobrol biasa. Itu tapi pembicaraan kita awal-awal tuh kayak gitu padahal. Kayak gitu. Emang benar aku lagi mau ke psikolog. Jadi kayaknya mungkin buat mereka di luaran, buat banyak orang berpikir kalian tuh cuma ngadepin masalah ini, alah udah senang-senang aja. Hey, lu nggak tahu kan di saat aku dalam kamar seperti apa. Nggak, aku tuh banyak kadang-kadang di kamar aku teleponan sama dia, ya itu video callan, ngobrol apa segala macam, gini kayak gitu. Orang kan nggak ada yang tahu, Bun. Kita jangan pernah menunjukkan kesedihan kita. Iya, dari 10 orang yang melihat kesedihan kita, 8 nyukurin. Satu orang itu nggak peduli, satu orang itu bahkan noleh juga enggak. Jadi aku nggak mau lagi mempertontonkan kesedihan. Buat aku cukup aku yang tahu, biar aku yang tahu dan kamar aku yang tahu, serta kasur bantal yang Aska waktu kecil sama Casey anjing kecil aku yang tahu kesedihan aku. Di saat aku keluar dari di kamar aku, itu jadi Kalina yang dilihat sama orang penuh senyuman, ketawa, udah itu. Walaupun sekarang misalnya kayak gini, Bunda aja tadi dengernya sedih. Lah aku yang ngerasain juga sedih, tapi di saat aku nangis dibilang jual air mata. Gimana dong? Serba salah. Ya udahlah, gue nggak usah nangis deh. Maksudnya aku aja mau mencari cara gimana caranya biar ibuku tuh balik hidup lagi gitu ya kan? Aku juga pengen banget. Maksudnya pengen kan dapat kasih sayang dari orang tua. Aku pengen gitu banget kayak kadang-kadang gini. Ada saat dimana aku tuh sampai benar-benar ya, waktu aku awal-awal aku nikah sama yang di sana, mama aku juga. Karena aku nggak deket sama mama aku. Aku pengen punya mama. Aku haus belayan kasih sayang ibu. Kalau misalkan aku kenal sama almarhum ibunya kamu, itu mungkin aku juga pasti bakal gelendotan deh sama mama kamu. Aku tuh banyak banget gini. Aku punya sahabat, maaf banget bukan aku melibatkan orang di sini. Aku sahabatan sama Kang Ferry Mariadi, sahabatan sama Deswita Maharani. Mereka kan suami istri. Itu sama almarhum mamanya Deswita, aku manggilnya mama. Sama mamanya Kang Ferry aku manggilnya juga mama. Itu aku tuh bener-bener deket sama ibunya mereka. Kadang-kadang kalau misalkan mamanya Kang Ferry lagi duduk, aku di pangkal sini, yang mantunya gue, jadi bercanda-canda gitu. Karena ini emak gue juga. Jadi kayak bener-bener emang aku tuh segitunya aku pengen gitulah gitu. Ya aku berdoa semoga pokoknya harus baik-baik aja ke depan. Aku pengen baik-baik aja. Di pihak sana juga kan pengen selesai. Udah selesai. Jangan lagi bilang aku berselingkuh. Jangan lagi bilang namanya aku begini. Jangan lagi bilang gitu. Kalau misalkan kata aku ngatain anaknya segala macam, aku minta maaf. Tapi buktikan aku nggak ada yang namanya ngomong anak haram. Dan memang anak itu ada. Iya. Ya kan anak itu ada baru 1,5 tahun. Dan aku katanya Kalina juga tuh emang aku tahu. Tapi aku menerima. Yang aku nggak terima adalah di saat kita sudah menikah, kok masih suka jalan sama dia tanpa istri sahnya tahu. Jadi memang dari awal hubungan udah complicated ya. Complicated dan menurut aku sebenarnya bisa diselesaikan kalau misalnya si laki-lakinya tegas, Bu.
Oke. Wow, ini seru banget nih, kayaknya 3-4 jam gak akan kelar sama mereka nih. Ada lagi. Tapi anyway, terima kasih sudah mau menceritakan, berbagi cerita sama kita, dan mudah-mudahan orang yang nonton selalu ada two side of a story ya. Kita kadang nggak boleh menjudge orang lain karena kita nggak ada di posisi orang lain. Tapi aku sih minta maaf juga, balik lagi untuk yang nonton semuanya ini, kalau misalkan emang mereka mau nilai aku salah, menilai Ricky salah, nggak apa-apa. Mereka punya pendapat masing-masing karena kita tidak mungkin memberikan apa yang ada dalam pikiran kita ke orang itu, gitu kan. Jadi ya udah, kalaupun misalkan mereka ngatain kita, anggap itu sebagai hinaan, ladang pahala untuk kita. Udah itu aja. Thank you. Anyway, kamu cantik banget pakai. Aduh, ini aku abis apa tadi? Aku kan abis selamatan Lumiere. Iya, tapi emang cantik. Kamu selalu cantik, Bu. Mari bisa. Yang penting kita harus positive thinking. Thank you Kalina, thank you Ricky. Oke guys, thank you for watching. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Makasih Bu. Bye, thank you.